Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya ya, semakin mumet, semakin pusing, semakin apa ya, aduh pokoknya deh, yang ini terkait dengan kasusnya Vina ya. Semakin ke sana, semakin kita dibuat bingung ya, karena ya apa ya, ada fakta baru yang tiap hari itu kita ketahui ya, seperti kemarin dari pengacaranya terpidana ya dari yang dari tujuh yaitu Bapak Iku dan juga Mbak Bu Titin. Dan ini ada lagi bro ya, ini ada yang speak up lagi yaitu pengacaranya Rivaldi alias Ucil ya. Bagaimana sih sebenarnya kasus ini ya? Coba kita lah ini apa penelusuran. Ini adalah keterangan dari pengacaranya si Ucil atau Rivaldi ya. Kenapa ada Rivaldi? Padahal kalau kita tahu semuanya kemarin dari penjelasan Ibu Titin dan juga Bapak Analikolan ya, itu bahwa Rivaldi ini adalah di kasus lain. Apakah sama penjelasannya dengan asli pengacaranya Rivaldi ini? Coba kita lihat ya langsung ya. Saya mewakili klien saya ya. Kenapa kami tim pengacara akhirnya angkat bicara? Karena sekarang ini kan sudah makin simpang siur. Benar. Ya? Benar. Maaf, kedengeran? Kedengeran? Silakan Mbak Cindy. Ya, siap, baik. Sekarang itu kan makin simpang siur nih posisi masalah Rivaldi dengan ditemukannya DPO, yang dimana DPO itu kan diungkapkan dari awal itu 444 kan, terus ada lagi yang berbicara itu sekarang adanya 3 gitu kan. Sebenarnya posisinya ini Rivaldi ini pada saat ini kan dia posisinya dianggap sebagai Andika yang di DPO yang dibuat oleh BAP dari Pak Rudiana. Nah, Rivaldi ini dianggap atau diganti ya dengan nama Andika ini udah Pak Rudiana. Begitu ya mungkin ya. Kita lanjut dulu. Selaku orang tua dari Eki. Nah. Ya, BAP ini namanya Andika ini muncul kan dari awal mula dari BAP-nya Pak Rudiana di tanggal 31 Agustus jam 18.30. Andika itu akhirnya dihilangkan sebagai DPO karena pada saat itu, kita flashback dikit ke belakang, karena pada saat itu si Andika ini, si Rivaldi ya, klien kami ini, ditahan di Polsek Utara Barat dengan kasus penganiayaan di tanggal 30 Agustus. Pada saat itu 30 Agustus dia diperiksa untuk kasus penganiayaan dan pembawaan senjata tajam. Jam 11 malamnya dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon tanpa adanya administrasi pemindahan. Pada saat itu. Pada saat dia Polres Kota Cirebon itu dia tidak ada sama sekali penyidikan dan segala macam, dia hanya dititipkan di dalam sel. Setelah itu jam 5 sore di tanggal 31 Bapak Rudiana mendapatkan informasi telepon dari saksi Aib dan Dede bahwa ada 7 orang yang tersangka yang pada tanggal 27 Agustus itu yang melakukan tindak pembunuhan kepada Vina dan Eki lagi nongkrong di depan SMP 11. Nah, di jam 5 sore penangkapan itu. Setelah itu, barulah Rivaldi ini bertemu dengan 7 orang tersangka tersebut, disatukan di dalam sel. Iya. Dan anak-anak 7 orang tersangka tersebut tidak mengetahui siapa yang sudah berada di dalam sel itu. Itu namanya Andika kah atau Rivaldi? Ya. Setelah itu baru adanya BAP yang dibuat oleh orang tua dari almarhum Eki, Bapak Rudiana, di jam 18.30 tersebut. Buatlah dia BAP dan dimunculkanlah namanya Andika. Ya kan, pada saat itu ada 3 orang yang DPO itu kan, yang pertama Andika, Andi, Dani, dan Peggy. Yang semuanya itu bertempat tinggal di Banjarwangunan. Sedangkan klien kami namanya Rivaldi itu yang dianggap menjadi Andika itu tinggalnya di Pamengkang, bukan Banjarwangunan. Dari tempat tinggal mereka aja sudah berbeda ya. Ada perbedaan. Asik ya. Gimana bro ya? Jadi awalnya namanya adalah Rivaldi, saat di BAP jadi Andika gitu kan ya. Gimana teman-teman semuanya? Dan pengacara tadi juga menjelaskan bahwa itu di BAP itu yang dibuat
oleh Rudiana, dan beberapa kali Rudiana disebut-sebut gitu ya. Jadi kita coba terus dari awal, memang ya dari awal ini harusnya Pak Rudiana juga memberikan apa ya, statement juga supaya masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan ya. Kalau kita lihat ya, dari awal kasus ini bergulir, dari awal kasus ini mencuat ya, semuanya speak up, semuanya memberikan keterangan untuk ya, walaupun agak momen-momen kita tahu sedikit-sedikit ada perkembangan begitu kan ya, seperti keluarganya Vina, keluarganya korban ya, hampir setiap hari diwawancarai secara live di berbagai stasiun TV ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak berasumsi, supaya masyarakat tidak menjustifikasi, supaya masyarakat tidak menyimpulkan. Jadi dibutuhkan jadi seperti ini. Jadi ada yang dijelaskan oleh dari berbagai pihak, maksudnya seperti ini. Pengacaranya Rivaldi pada akhirnya speak up ya, supaya tidak ada salah misunderstanding, miscommunication gitu kan ya. Tapi yang saya tidak habis pikir ya, kenapa Bapak Rudiana tidak ada sama sekali dari awal sampai akhir, sampai saat ini masalah ini bergulir, kasus ini bergulir. Hanya satu kali Pak Rudiana ini menjelaskan bahwa tolong jangan berasumsi, tolong jangan begitu kan Pak Rudiana begini, samping ya untuk mengutarakan isi hatinya ya, karena ya bagaimanapun itu adalah yang meninggal dunia adalah anaknya. Nah, jadi tentunya kita ikut prihatin ya. Tapi kita lebih prihatin lagi ketika Pak Rudiana tidak speak supaya masyarakat jelas begitu ya. Setidaknya memberikan informasi, sebenarnya begini loh, supaya saya kira ini gimana ya, Pak Rudiana tidak membolehkan kita berasumsi ya, supaya kita tidak berasumsi yang macam-macam, kita tidak menjustifikasi, kita tidak berkesimpulan ya. Dia harus memberikan informasi yang benar-benar valid, benar-benar jelas, benar-benar bisa masyarakat tahu gitu kan. Kalau kita lihat selama ini liar banget ya, di medsos liar banget, berbagai asumsi keluar ya, karena kita tahu sendiri ya, mungkin Pak Rudiana ini ya saksi pada saat itu ya, dan sampai di kemarin saya lihat juga di video ya, sampai juga ada di calling oleh Hotman Paris ya, sentil dalam videonya. Setidaknya ya mungkin bisa memberikan penjelasan. Kan penting banget loh bro, penjelasan itu ya kepada masyarakat itu ya. Kembali lagi supaya tidak ada misunderstanding, miscommunication, dan para netizen tidak menduga-duga, tidak berasumsi begitu kan ya. Itu menurut saya seperti itu bro. Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya ya. Dan kita lihat ya, sudah bolak-balik dari awal sampai akhir nama Rudiana ini ya disebut di tiga peta ini ya. Pengacaranya terpidana yang 7 di penjara, pengacaranya Rivaldi si Ucil ini, pengacaranya Vina juga speak up masalah Rudiana kemana gitu kan ya, bahkan sampai dihubungi oleh Hotman Paris juga gitu kan ya. Itu yang jadi pertanyaan, mungkin bagaimana teman-teman semuanya, karena saya lihat juga setiap ada video yang merekam atau memberikan informasi tentang kasus ini ya, coba lihat komentarnya, pasti ada Pak Rudiana itu kan ya. Harapannya iya gimana ya, memberikan informasi, memberikan keterangan supaya tidak tidak liar begitu ya, karena seperti bola liar bro. Wah begini dan begini, kita sendiri coba lihat aja, dan coba lihat di setiap video ya yang membahas masalah ini, pasti ada banyak yang ngomong Pak Rudiana. Bagaimana teman-teman semuanya ya? Karena penting juga ya, kita ingin tahu juga ya, sebagai rakyat Indonesia ingin tahu juga kasusnya bagaimana. Ya itu aja ya. Tidak
terkesan dingin, terkesan cuek begitu ya. Padahal itu anaknya sendiri yang menjadi korban itu kan ya. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh lagi ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.